Pernah nggak ngerasa tertantang buat upgrade diri kamu setelah nonton YouTube? 2 bulan belakangan ini saya nonton YouTube Challenge dari 2 YouTuber kesukaan saya. Yang pertama Ali Abdaal, yang kedua Virginia Kerr. Dan di video kali ini saya akan sharing 8 pelajaran berharga yang saya dapat dari YouTube Challenge tersebut yang bisa kamu terapkan juga. Halo, saya Nova, freelance social media manager based in Bali. Di YouTube channel ini saya ingin sharing seputar social media, content creation, ads, pengalaman-pengalaman berharga yang saya dapatkan selama jadi freelancer, social media manager, single mom, terus waktu kerja kantoran dulu dan pindah ke Bali, dan juga dari buku-buku yang saya baca atau podcast yang saya tonton. Sebelum masuk ke 8 pelajaran berharga yang saya dapatkan dari YouTube Challenge tersebut, sedikit intro. Jadi YouTuber kesukaan saya itu yang pertama Ali Abdaal. Kalau nggak salah, saya nemu channelnya pas lagi nyari cara untuk jadi entrepreneur atau sukses di bisnis, and ketemu YouTube-nya. Kayaknya podcast sih waktu itu. Kalau nggak salah judulnya podcast Deep Dive with Ali Abdaal. Nah, dari situ saya lihat, oh lumayan nih bagus, entrepreneur masterclass, dan saya ingin tahu siapa sih Ali Abdaal. Oh ternyata dia tuh sering sharing tentang productivity, and YouTube-nya bagus deh. Kalau kamu ingin meningkatkan produktivitas kerja kamu, patut ditonton. Nah, jadi di salah satu YouTube-nya itu ada tentang cara untuk grow a YouTube channel. Nah, di situ dia sharing tentang kursusnya, kalau nggak salah part-time YouTube Academy, and harganya yang itu lumayan mahal, tapi ada satu yang foundation yang masih dasar itu tuh $1, dan di dalam kursus tersebut itu ada challenge-nya 2 sebetulnya. Yang pertama itu untuk buat introduction tanpa editing, hanya pakai handphone kamu dan langsung posting seperti video saya ini yang introduction. Dan yang kedua itu untuk buat video dengan equipment yang kamu ada saat ini. Yang itu saya belum buat, tapi sebagai gantinya saya buat ini karena gimana ya, kalau jadi social media manager tapi YouTube-nya itu buat videonya ngasal kayaknya agak gimana gitu ya. Itu YouTube challenge pertama yang saya ikuti dan pelajari. Dan yang kedua itu Virginia Kerr. Kalau yang satu ini saya tahu dari Instagram. Sebetulnya saya tahu ini dari klien saya yang VA company, dan saya ikutin Instagramnya dari waktu itu. Dia punya video school, jadi ngajarin cara buat video TikTok, Instagram, dan YouTube. And saya paling suka kontennya yang tentang how to say no. Coba lihat deh di Instagram. Konten itu berguna banget karena ya how to say no to client itu something yang saya masih coba belajar ya. Dan anyway, sekarang dia lagi ngelakuin YouTube challenge untuk posting YouTube apa adanya, natural, dengan minimal editing, and langsung posting. Kalau kamu pengen tahu channelnya, saya taruh linknya di description untuk Ali Abdaal dan Virginia Kerr. Sekarang kita langsung bahas 8 pelajaran berharga yang bisa kamu terapin juga kalau kamu ingin buat YouTube channel atau growing YouTube kamu yang sempat vakum seperti punya saya. Oke, yang pertama, saya tulis di notes. Ini notes juga termasuk salah satu pelajaran yang saya tangkap dari YouTube Challenge ini. Be natural. Kadang kan agak susah ya dengan setup karena rumah saya agak sempit, untuk tempat taruh komputer itu susah, atau pakai handphone terlalu kecil. Pakai notes ini ngikutin Virginia. Yang saya pelajari pertama itu input versus output. Jujur saya punya YouTube channel, ada 2 ya, yang satu ini, yang satu lagi tentang travel, dan sempat vakum karena ya mungkin waktu, dan saya pikir juga kalau buat YouTube channel itu kan perlu editing yang bagus dan lain-lain. Tapi editing dan hasil video yang bagus itu sebenarnya akan berkembang selama kamu terus konsisten produce video. Ini yang diajarin oleh Ali Abdaal, bahwa fokusnya itu jangan ke output. Output itu seperti videonya bagus, harus bisa dapat view sebanyak ini, analytics-nya harus seperti ini, enggak. Tapi Ali Abdaal ngajarin fokus ke input. Misalnya 1 minggu kamu posting 1 video,
itu aja dulu. And dia juga bilang kalau buat video untuk YouTube, 50 video pertama itu untuk kita sendiri. Nah, baru yang 50 video berikutnya itu untuk audience. Tapi setelah buat 50, saya rasa kita pasti udah belajar ya gimana cara buat video yang bagus. So, itu input versus output. Yang berikutnya, saya baru tahu ternyata title dan thumbnail itu penting dan harus dibuat di awal kalau kita punya YouTube. Kenapa title di awal? Disaranin kalau baru mulai, salah satu yang kita sebutin saat bicara hooknya itu termasuk hal yang kita tulis di title-nya. So, misalnya untuk title YouTube ini, pelajaran berharga dari YouTube Challenge Ali Abdaal dan Virginia Kerr. Nah, di hooknya juga saya sebutkan kalau saya ngikutin YouTube Challenge dari 2 YouTuber kesukaan saya, Ali Abdaal, Virginia Kerr, dan saya sebutin juga bahwa kita akan kupas 8 pelajaran berharga di video ini. Itu untuk title-nya. Dan kalau untuk thumbnail, sebisa mungkin juga, karena ini tentang YouTube, mungkin yang ada di ide saya itu ada tombol YouTube-nya dan mungkin ada tulisan 8 pelajaran berharga YouTube Challenges. Something like that, you know. Jadi intinya thumbnailnya itu kalau orang lihat tahu bahwa ini tentang YouTube Challenges dan ada 8 pelajaran berharga. Dan sebisa mungkin thumbnailnya kita buat sih simple ya, nggak terlalu busy dengan busy background atau warnanya yang pop up gitu, nggak. So yang sekarang lebih ke arah natural. Mungkin karena banyak AI, so people like something natural, build connection like this. Lalu untuk buat skripnya itu disaranin oleh Ali atau Virginia, better dibuat outline-nya aja. Jadi kayak bullet points, hook-nya, terus main body-nya, isinya apa aja. Kalau untuk Ali Abdaal lumayan lengkap sih ya, saya baca ya. Kayak ada hook, main body, terus tiap main body itu ditulis 3 poin. Lalu di akhir dikasih closing thoughts and ditambah end, yang mana end screen itu kita arahin ke video selanjutnya. Lalu yang saya pelajari juga bahwa kita tuh nggak perlu invest di awal beli kamera mahal atau beli handphone mahal. Coba aja dulu pakai HP kita, gunain apa yang ada. Yang paling penting itu kan pasti kan ada kamera, mikrofon dan lighting. Seperti lighting ini, ada lighting di sini, lighting dan mikrofon. Saya ada mikrofon, mungkin nggak kelihatan. Sorry, rumahnya berantakan gini lah kalau setup YouTube. Saya prefer kalau setup sekali dan langsung buat video beberapa kali. Dan pelajaran berikutnya, saat kamu lagi filming atau ngerekam seperti ini, disaranin langsung aja take dalam satu video. Well, selama nggak terlalu panjang sih ya. Kalau terlalu panjang kan agak susah juga ngekatnya. But sebisa mungkin langsung satu video. Kalaupun kamu buat salah, kamu bisa. Kalau Ali itu biasanya jentikan jari, kalau Virginia itu clap. Kalau saya better begini aja tanpa suara karena saya record biasanya malam-malam biar nggak berisik di luar. And yang ketujuh, dari Virginia sih saranin kalau susah pakai HP atau laptop, ya seperti ini, tulis di notebook aja. Apalagi kalau saya kan pakai kacamata ya, lebih enak aja sih kalau pakai tulisan. Dan pakai notebook kan lebih besar gitu. Ya tergantung sih kamu enaknya apa. Kalau memang lebih suka handphone, saya juga ada HP sih. Di sini saya pakai untuk hooknya atau kalau untuk ngambil BTS. Kalau laptop biasanya saya pakai untuk script, tapi hari ini saya coba pakai notes untuk scriptnya. And lumayan ngebantu sih. Entah somehow kalau kita nulis itu lebih masuk ke otak, iya nggak? Kalau saya ya, kadang lihat laptop seharian juga capek. Anyway, next dan yang terakhir itu no need fancy editing. Pakai editing tools yang kamu punya aja. Misalnya kamu ngerekam dengan handphone, langsung dari CapCut. Kalau punya MacBook, iMovie itu juga bisa. And ya kalau saya udah pakai Filmora yang Pro, so hasil editingnya beda. Tapi dari YouTube Challenge ini, basically yang diajari oleh Virginia, Ali Abdaal, intinya buat aja video dengan equipment seadanya, fokus untuk posting more full video secara konsisten, minimum 1 kali dalam 1 minggu, dan posting seadanya selama, yang paling penting satu, bahwa kamu tuh share tentang valuable things yang mana orang bisa belajar dari kamu, nggak hanya sharing apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Nggak, kalau dari awal, as social media manager, saya saranin
share apa yang audiens kamu butuhkan. Oke? So, gimana menurut kalian? Apa tertarik ngikut YouTube challenge-nya? Kalau ingin ikutan, saya taruh linksnya di description di bawah ini. Dan kalau kamu ingin belajar tentang sosmed, kamu bisa lihat videonya di sini. Video terbaru saya, bisa cek di situ. Atau kamu juga bisa tanya-tanya di kolom komen, nanti saya balas atau bisa juga saya reply lewat video. Alright, so thank you for watching.